Selamat pagi Pak Bagia dan juga teman-teman yang saya kasihi. Saya Abram Sebastian dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah renungan dengan tema pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman saya kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak, karena Kau telah membukakan kami lewat online ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati renungan kami dari awal hingga akhir. Dan kami juga berdoa untuk Abraham ya Bapak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang Abraham sampaikan semoga menjadi berkat dan terang bagi kehidupan teman Abraham dan juga Abraham ya Bapak. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman kita terambil dari Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat teman-teman. Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus. Amin. Teman-teman pasti semua tahu ya arti kata pengharapan. Kalau nggak tahu kebangetan sih. Kalau menurut KBBI, arti kata pengharapan ada 3. Yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Kemudian yang kedua ada keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang terakhir ada orang yang diharapkan atau dipercaya. Ya, teman-teman, kita pastilah selalu mengharapkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, benar gak? Mulai dari kebahagiaan, kemudian ada diberkati, panjang umur, kesehatan, dan banyak harapan lainnya yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian teman-teman, karena seringkali apa yang tidak seperti yang kita kendaki atau tidak yang seperti kita inginkan. Bagaimana sih pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Yang pertama, ada pengharapan sebagai proses. Tadi sudah dijelaskan pada ayat yang ketiga sampai 4, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses atau dari sebuah perjalanan. Jadi urutannya adalah kesengsaraan, kemudian ada ketekunan, kemudian ada yang ketiga ada tahan uji, dan yang terakhir ada pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses atau sebuah perjalanan atau sebuah alur. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup, dan menimbulkan ketekunan. Dan dari ketekunan tersebut masih diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Jadi ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan atau menghasilkan kekecewaan pada kita. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan tahan kesengsaraan juga, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua ada meletakkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 berkata demikian, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kemudian ada kekayaan, kekuatan, jabatan, dan hal yang lainnya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang saat orang yang begitu kita percayai atau orang yang begitu kita cintai, kita
benar-benar kita sayangi, sekalipun dapat mengecewakan kita. Ya, jadi satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan yang berasal dari Tuhan. Sebab kenapa? Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan. Jadi teman-teman, di masa pandemi virus corona ini, marilah kita untuk selalu letakkan pengharapan kita semuanya kepada Tuhan. Kita mau berserah, kita mau benar-benar kita lepaskan lah, kita kasih sepenuhnya lah, kita kasih mulai dari pekerjaan kita, studi kita, dan yang lain-lain kita taruhkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyempurnakannya. Jadi teman-teman, inti dari firman Tuhan hari ini adalah berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Sebelum saya tutup, saya ada satu ayat untuk teman-teman supaya teman-teman bisa termotivasi untuk selalu berharap pada Tuhan. Yang terambil dari Mazmur 71 ayat yang kelima. Karena Engkaulah ya Tuhan, percayaku sejak masa muda, ya Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari teman-teman kita tutup dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya apa yang telah Kau sampaikan bisa menjadi terang bagi kehidupan kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk studi kami ya Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu yang kelas 12 ini ya Bapak, yang sedang menghadapi ujian praktek. Kiranya Engkau turut serta, Engkau membantu, Kau bekerja dalam kehidupan mereka, supaya mereka dapat menghadapi ujian praktek ini dengan sukacita yang berasal dari Engkau saja ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapak. Tuhan berkatilah mereka di masa kerjanya. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan damai sejahtera melimpah atas mereka semua ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi negara tercinta kami ya Bapak, negara Indonesia. Kiranya Kau berkati dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang berada dari Sabang sampai Merauke. Kau hadir, Kau turut serta dalam kehidupannya, Kau temani mereka, Kau jadilah sahabat yang baik bagi mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintahan Indonesia Bapak, yang mulai dari tertinggi hingga terendah. Kau berkati supaya mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak, dan berilah mereka hati yang jujur dan bersih dan takut akan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bencana yang terjadi di Indonesia Bapak, mulai dari Gunung Merapi, gempa bumi, tanah longsor. Kiranya Kau berkati para keluarga yang tinggali, Kau berikan mereka penghiburan selalu, Kau berikan mereka damai sejahtera supaya mereka dapat kembali beraktivitas dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami ada doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.